Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami'ul Shalah, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada kesempatan malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah An-Nisa ayat 86. Surat An-Nisa ayat 86 yang diawali dengan kalimat wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama ampunan ini kita juga mohonkan kepada Allah untuk ayah dan ibu kita, orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat azam akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar, guna untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisafati Rasulillah wa bi barakati mu'alif hadza tafsir wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik lana walil alamin. Baik hadirin, silakan diperhatikan An-Nisa ayat 86.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah wa idza za makhrajnya di ujung lidah za suaranya remuk tapi tidak pecah. Jangan sampai pecah sehingga terdengar suara ja wa ija, jangan. Zalim bukan jolim, bukan, tapi zalim. Wa idza bukan wa ija. Wa idza khuyyitum. Siapa di antara bapak-bapak yang ingat khuyyi-nya mad apa? Mad apa? Lupa semua. Ada yang jawab apa enggak sih? Ada yang jawab enggak? Enggak ada yang jawab. Jangan bilang mantubi ya. Mantubi itu selain iya ketemu iya, lam ketemu ya alim, ba ketemu ya tawabi dan lain sebagainya, dari alif sampai iya kecuali iya. Nah, ketika iya ketemu iya, ini namanya bukan mad tabi'i tetapi mad tamkin. Beda. Karena khuyyi itu bisa dibaca khuyyi itu sama-sama ya khuyyi itu. Tapi tidak boleh dibaca khuyyi itu, tidak syar'i. Yang syar'i, yang istilah dibaca khuyyi itu, ini namanya mad tamkin, bukan mad tabi'i. Kalau mad tabi'i bukan huruf ya awalnya, yang ya itu yang jadi madnya. Seperti juga nabiyyin bukan mad tabi'i. Iliyyin bukan mad tabi'i, tapi itu mad tamkin. Ingat mad tamkin? Ingat? Insyaallah di dalam mesin mah ingat. Nggak tahu kalau udah keluar masih ingat apa nih. Biasanya begitu. Kalau di dalam masih ingat, begitu keluar pintu, bersama keluar pintu keluar juga ingatannya. Wa idza huyitum mimati ketemu huruf ba ikhfa syabawi, makanya diikhfakan. Huyitum bita, jangan huyitum bita, tapi huyitum ikhfa. Satu-satunya ikhfa syabawi itu mimati ketemu huruf ba. Satu-satunya idgham mutamatsilin dari mim yaitu ketika mim mati ketemu mim lagi. Lakum ma kasabtum. Selain yang dua, selain ba sama mim mati ketemu apapun itu hukumnya idhar. Mim mati ketemu alif, mim mati ketemu ba, ta, sa, jim dan seterusnya, termasuk di dalam surat Al-Fatihah, suratal ladzina an'amta 'alaihim, ketemu ghin idhar. Alaihim ghain, jangan di alaihim, itu keliru. Ghairil maghdubi 'alaihim, ketemu waw idhar.
ghairil maghdubi alaihim walau, jangan ditahan, jangan diikhfakan, ghairil maghdubi alaihim walau. Enggak boleh, kena hukumnya izhar. Khuyidun bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Inna Allah kana ala kulli syai'in hasiba. Ahsana, kita bermain sedikit dengan nahwu. Kenapa enggak dibaca ahsani, yang padahal ba itu menjerkan Allahu, ketemu ba a'udzu billahi. Kenapa ahsana tidak ahsani? Karena ini alasannya sighat muntahal jumu. Karena ada beberapa kalimat yang tidak bisa dikasrahkan dengan huruf jar. Bibak kata tidak boleh dibaca bibak kati. Allahumma barik lana fi rojabi, jangan fi rojabi, fi rojabah. Karena rojabah itu nama bulan sama nama daerah, nama orang, nggak boleh dirubah-rubah. Nama Santa umpamanya, karena kemasukan Bisanti, lain lagi. Santi mah istrinya, nggak bisa. Nama orang ya Santa, ya Santa. Marok tuh Bisanta, jangan Bisanti. Santi mah perempuan. Apa mungkin kalau siang namanya Santa, kalau malam namanya? Ada beberapa alasan sekat muntahal jumu, ghair munsharif, nama daerah, nama orang, nama kampung nggak boleh dikasarkan. Seperti di ahsana minha, tidak boleh di ahsani minha. Awrudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. In tanwin ketemu ha, idhar artinya jelas. Maka jelaskan suara tanwinnya. Syai'in, jangan diikhfakan. Syai'in, jangan diidghamkan. Syai'in, jangan, tapi idharkan, jelaskan. Syai'in hasiba, tapi jangan juga ditahan. Diidharkan, dijelaskan, tapi ditahan. Syai'in hasiba, itu bukan idhar. Idhar itu jelas, lepas. Syai'in hasiba. Allah, a hamzah dipatah dibaca a. Allah, Allah. Maka hati-hati muadzin ini baca yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jangan dibaca Allah. Masih banyak yang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari mana O-nya? Subhanallah, Masya Allah. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Yaumil qiyamati, jangan yaumil qiyamati. Itu maknanya salah. Dan saya ingatkan terhadap bacaan kita di dalam sholat yang wajib baca Fatihah. Ingat, ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. 'ala siratal 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 mustaqim. 'ala sira
Jangan dipakai kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Secara kacamata fikih, seseorang yang sholat bacanya ihdinas siratal mustaqim, itu Fatihahnya batal. Kalau Fatihahnya batal, karena Fatihah adalah rukun sholat, ketika rukunnya batal berarti sholatnya juga itu tabdil harfin, namanya menggantikan huruf dari qaf menjadi kaf. Jangan mustaqim, tetap mustaqim di dalam. Seperti di sini, ila yaumil qiyamah, bukan yaumil qiyamati, tapi yaumil qiyamati la raiba fihi. Wa man asdaqu minallahi haditha, minallahi haditha, minallahi hadith, tolong bedakan makhrajnya. Jangan minallahi haditha, enggak boleh. Minallahi haditha, enggak boleh. Minallahi haditha, enggak boleh. Tapi minallahi haditha. Nah, dari 4 bacaan tadi bisa dibaca hak besar dua-duanya, minallahi haditha. Bisa hak kecil dua-duanya, minallahi haditha. Bisa hak kecil dulu baru hak besar, minallahi haditha. Atau hak besar dan hak kecil, minallahi haditha. Dari 4 bacaan tadi itu 3 kesempatan salah. Yang salah hak besar minallahi haditha salah. Yang kedua hak dua-duanya minallahi haditha salah. Yang ketiga yang salah minallahi haditha, kecil dulu baru besar. Yang benar cuma satu, minallahi haditha. Artinya ini bukan nakut-nakutin, tapi hukum. Dalam rangka membaca Al-Quran, kalau tidak sesuai dengan makhraj, kesempatannya 75% salah. Kesempatannya benarnya cuma 25%. Hati-hati. Makanya harus tahsin. Pelajari makhrijul huruf. Wa ma lakum fil muna. Nah, langsung ketemu mimati, ketemu Pak idhar. Wa ma lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu, bukan wallahu tapi wallahu amkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Kita lihat dari kacamata nahwu. Wa man yudlilillah, sebenarnya ini bertentangan dengan grammar nahwu. Kalimat itu ada 3 huruf fi'il isim. Bagi fi'il harakatnya cuma 3, dhammah, fathah, jazm. Nggak ada fi'il yang jr, nggak ada fi'il yang jr, yang kasroh nggak ada. Kasroh itu bagiannya isim. Isim itu dhammah, fathah, jr, nggak ada yang jazm. Isim itu nggak ada yang sukun. Nah, kenapa di sini fi'il yudlil tapi di-jr-kan? Terpaksa ini karena kalau dibaca yudlil ketemu kedepannya dengan hamzah wasl yang sama-sama mati. Yang mati ketemu yang mati, tidak bisa saling menolong. Maka dengan wahirrika bil kasri alid di ajli takhallusi min iltiqai sakinin, jadilah yudlilillah. Asalnya yudlil
Allah. Semacam di surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahadun Allahus samad. Ahadun itu yang kita lihat di Qur'annya tanwin. Kalau lihat dari nahwu, apa itu tanwin? At-tanwinu huwa nunun sakunatin tal ahul akhir lafdhan la khattan. Menurut grammar nahwu, tanwin adalah nun mati yang ada di akhir kalimat. Ada bacaannya, kedengar bacaannya ahadun, nun mati, la khattam, tapi tulisannya tidak ada nun, cuman bacaannya saja. Karena menulis ahadun dengan tanwin sama suaranya menulis ahadun dengan nun. Alif fathah a, ha fathah a, dal tanwin dun, dibaca ahadun. Sekarang contoh lain, alif fathah a, hak fathah, dal nun sukun dun, dibaca ahadun sama. Maka tanwin pada hakikatnya adalah nun mati. Nah, ketika di ahadun itu diakhiri dengan nun mati, kedepannya ketemu dengan lafaz Allah juga hamzahnya hausalnya mati, maka nun mati tadi dikasrahkan seperti lam di sini yudlil, jadi yudlili. Maka nun tadi dikasrahkan ahadunillahus samad. Itu qul huwallahu ahadunillahus samad. Bukan ahadulillah, bukan pakai lam, tapi pakai nun kecil. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ada yang baca qul huwallahu ahadulillahus samad, salah. Ada yang baca qul huwallahu ahadullahus samad, salah. Yang benar qul huwallahu ahadunillahus samad. Karena tanwin adalah nun mati. Seperti di sini, wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Wa'udu lam takfuruna kafaru fatakuna sawa'a. Lihat tanwin. Hamzah jika ada di akhir bacaan, lihat bertanwin atau cuman harkat fathah. Kalau cuman harkat fathah, di sini tidak ada tanwin, maka dibacanya sawa, gitu. Seperti di ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u billahi ma syaa. Tetap harus 6 harakat, kena wamad wajib muttasil, tapi tidak ada mad iwad. Tapi karena di sini ada tanwin, maka dibacanya harus sawa. Madnya mad iwad. Fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Wa in tawallu fakhuduhum wa qatluhum haitsu wajadtumuhum. Saya bacakan 2 model. Yang pertama, haitsu wajadtumuhum. Yang kedua, saya bacakan haitsu wajadtumuhum. Kira-kira Bapak itu biasanya baca model pertama wajadtumuhum atau model yang kedua wajadtumuhum. Pertama apa kedua? Pertama. Berarti wajadtumuhum. Benar gitu. Wajadtumuhum. Pertanyaan yang kedua selanjutnya, dalnya dikemanai? Sembarangan, itu firman Allah, dalnya Allah itu, dalnya Quran. Ketika dibaca wajadtumuh berarti tidak ada dalnya. Kemana dalnya? Masuk ke huruf ta, maka di huruf ta timbul tasdid wajadtumuh. Apa hukumnya? Idgham
mutajanisain. Wala ana abidum ma abadtum, padahal tulisannya abadtum, tapi karena hukum idgham mutajanisain menjadi abadtum. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Inna Allah kana ala kulli syai'in hasiba. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا. وما لكم بالمنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله وإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Inna Allaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. ومن أصدق من الله حديثا. وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله وإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.
Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kasabu bima kasabu Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hutihayyitum bitahiyyah, dan apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Secara fikih, ketika kita dihormati oleh orang lain, maka hormatilah orang lain sesuai dengan penghormatan yang mereka berikan kepada kita. Itu minimal. Maksimalnya bi ahsana minha, kita lebih baik menghormati mereka karena mereka menghormati kita. Ibarat punya utang, kalau teman kita punya utang 1 juta sama kita, dibayarnya 1 juta, lunas apa enggak? Lunas. Tapi ada yang menyenangkan enggak? Jah lo, cuman segini, gua nunggu 3 bulan lo. Coba kalau bisnis ikan mah udah jadi tuh 1,5 juta. Maka sebaiknya ahsana minha, tambahin dak cepek mah, ada tanda terima. Nah, di dalam salam ini kadang-kadang penghormatan jamaah itu ngelunjak sama ustadznya. Jarang yang mau jangankan lebih baik, setara aja jarang. Kan semestinya begini, kalau yang salam itu assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Itu mestinya ada tambahan warahmatullah. Kalau yang salamnya, sahabat pernah salam kepada Nabi Muhammad SAW, assalamualaikum warahmatullah. Nabi Muhammad menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok ketemu lagi sahabat,
salam lagi, ngikutin salam Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Nabi Muhammad jawab salamnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Besok diikutin lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kata Nabi, ini orang ngetes apa? Apa Nabi Muhammad jawabnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maghfiratuh waridwanuh. Jadi selalu dilebihkan oleh Nabi Muhammad salam sahabat. Padahal sayang salam sahabat yang jawab Nabi, tapi Nabi selalu melebihkan dari salam sahabat. Ini yang salam ustaz ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawab salamnya jemaah? Males. Jawabnya cuma waalaikumsalam doang. Warahmatullahnya nggak ada, wabarakatuh juga ada. Mestinya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu gitu. Ini enggak, waalaikumsalam bari makan kue. Lihat di layar, lihat di tafsir. Ka'ankila, kalau seseorang diucapkan oleh temannya lakum salamun alaikum, dua kata salamun alaikum, mestinya jawabnya bi antakulu lahu alaikas salam warahmatullah wabarakatuh. Mestinya begini jawabnya. Yang pertama salamun alaikum dengan kalimat nakirah, jawabnya kalimat ma'rifat alaikas salam warahmatullah wabarakatuh. Auruduha atau minimal mengembalikan saja bi antakulu lahu kama qala, seperti apa yang mereka ucapkan. Salamun alaikum, jawabnya alaikum salam, minimal begitu. Tetapi kemarin sudah disinggung, memberi salam itu hukumnya apa? Sunnah. Ketika kita banyak teman, sunnah itu menjadi sunnah kifayah. Tidak mesti semua yang datang uluk salam kepada pribumi, ngerepotkan yang punya rumah. Ini ada selamatan dari masjid 20 orang datang semua. Setiap yang datang assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kasihan pribumi nggak sempet jawab salam. Kena jawab salam hukumnya wajib, bikin dosa orang. Jangan semuanya assalamualaikum, cukup yang depan saja assalamualaikum. Begitu ditanya sama pribumi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tinggal masuk aja. Ada hukum sunnah kifayah. Tidak cuma fardu kifayah, ada hukum sunnah kifayah. Kasihan kalau 20-nya salam semua, kemudian yang punya rumah tidak sempat jawab, kan dosa meninggalkan kewajiban. Pertanyaannya berkembang, bagaimana kalau orang kafir nyalamin kita? Karena zaman sekarang itu banyak orang kafir yang udah mengucapkan salam kan, banyak. Saya sampai ketipu di Mega Mall dulu. Begitu saya datang disambut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pikir muslim, ganteng orangnya. Begitu makan dia bilang bismillahirrahmanirrahim. Makan bismillah, alhamdulillah, selesai alhamdulillah. Ini muslim banget. Saya dicoel sama panitia, Pak Ustaz tahu nggak dia? Saya bilang nggak tahu. Dia Kristen, Pak Ustaz. Kristen. Bacaan bismillahnya fasih, alhamdulillahnya fasih, masya Allah. Kena orang-orang kafir di zaman sekarang nyiliwuri jadi umat Islam, mampu mengucapkan kata-kata itu seperti kata-kata umat Islam. Bismillahnya fasih, alhamdulillahnya fasih, apalagi assalamualaikumnya fasih. Namun tetap hukum tidak bisa dirubah. Bagaimana kalau kita dapat salam dari kafir? Ada 3 kemungkinan.
jangan dijawab. Kenapa jangan dijawab? Oh, di sini ada ternyata. Lihat di layar. Innallaha kana ala kulli syai'in. Allah mencatat salam kalian semua. Wa yujazi alaihi wa minhu raddus salam. Wa khusat sunatu al-kafir wal mubtadi wal fasik wal muslim ala qadil hajat wa man bil hamam, dan ditentukan sunnah jawab salam itu bukan kepada kafir, bukan kepada ahli bid'ah, bukan kepada fasik, dan juga kepada muslim yang sedang BAB. Jangan salam wa bil hamam wal akli fala yajib raddu, maka mereka tidak wajib menjawab salam kalau sedang ada di hammam, kalau sedang qadil hajat. Bal yukrahu, tetapi makruh menjawab salam kalau lagi BAB. Lagi BAB, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak usah maksain, makruh. Bahkan wa yuqalul kafir, tidak mesti menjawab salam dari orang kafir. Jangan jawab. Kenapa jangan jawab? Karena asalnya, asbabun nuzulnya salam dari kafir itu bukan assalamu alaikum, tetapi assamu alaikum. Tidak pakai lam. Apa artinya assalamu alaikum? Kehancuran semoga buat kalian. Maka jangan jawab. Jangan jawab. Karena mereka mendoakan hancur buat kita. Asal asbabun nuzulnya. Karena tidak mungkin orang kafir mendoakan sukses kepada umat Islam, tidak mungkin. Donald Trump aja gregetan lihat Iran nggak jatuh-jatuh. Tapi ada ulama yang kedua, kalau seandainya tidak mengucapkan, tidak sampai jawab, kan kita ada indikasi tidak toleran. Masa orang salam nggak jawab? Boleh salam, boleh jawab dengan kalimat pendek, waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam. Boleh dijawab waalaikumsalam. Jangan waalaikumsalam, tetapi waalaikumsalam. Dan kalian juga mudah-mudahan hancur. Itu ulama yang kedua. Tapi ulama yang ketiga tidak boleh menggunakan kalimat waalaikum, tidak boleh menggunakan huruf waw. Karena huruf waw di dalam kitab Alfiyah limut lakil jam'i, berarti kita bareng-bareng hancur, bareng-bareng mati. Maka jawab yang tepat ulama yang tiga tanpa pakai waw, alaikumussalam. Kalian saja yang hancur, kami tidak mau hancur. Itu yang bijak. Ketika kafir memberikan salam kepada kita, kalau tidak fitnah jangan jawab. Karena sesungguhnya bukan mendoakan sejahtera, tapi mendoakan hancur. Jadi ketika kesimpulannya yang bijak, ketika kita mendengar salam dari orang kafir, assalamualaikum, jawabannya alaikumussalam. Kalian saja yang hancur, kami tidak mau hancur. Itu terdapat di dalam kitab Sab'atu Kutubim Mufidah, 7 kitab yang dirangkum menjadi sebuah kitab yang namanya Fawaidul Makkiyah. Dari 7 kitab. Allahu la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah. Lapan Allah ini istimewa, Pak. Lapannya istimewa, tauhidnya istimewa. Kenapa keistimewaan kita lihat? Lapan Allah terdiri dari ada 4 huruf, alif, lam, ha. Dibaca Allah. Dihilangkan alifnya, tinggal lam, ha. Dibaca lillah. Artinya apa? Allah juga. Alhamdulillah.
Dihilangkan lam yang pertama, tinggal 2 huruf. Lam sama ha, dibaca lahu. Apa artinya? Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Dihilangkan lamnya, tinggal 1 huruf. Apa huruf apa? Hu. Huwa itu siapa? Huwa Allah. Hebat. Walaupun dihilangkan dulu. Muara baru dipisahkan, muaranya dipisahkan barunya. Artinya apa? Beda. Muara ya muara, baru ya anyar, dipisahkan aja. Bapak ngasih alamat ke kampung, alamatnya di Muara, nyasar nggak orang? Nyasar. Karena ada Muara Angke. Tapi lafaz Allah dihilangkan hamzahnya, dibaca lillah, dibilangkan lamnya, dibaca lahu, dihilangkan lam yang terakhir, dibaca hu, sama-sama artinya Allah, 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 Allah. Yang kedua, kita puji la ilaha, diawali dengan tiada. Padahal bahasa kita sehari-hari itu menyebutkan pasti positif dulu baru negatif, plus dulu baru min. Pak bangun, mau kerja apa enggak? Mau dulu disebutnya. Mau kerja apa enggak? Enggaknya belakangan. Nah bangun, kamu mau sekolah apa enggak? Enggak dulu apa mau dulu? Mau dulu. Nah udah sore, mau ngaji apa enggak? Mau dulu apa enggak dulu? Tapi Allah bukan Allah lagi, tidak dulu, la nafi dulu baru isbat la ilaha subhanallah. La yajma'annakum, sudah adzan isya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.